warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Cahyani, guru seni budaya dari SMP Negeri 1 Dander. Kali ini kita akan membahas tentang gambar ilustrasi kelas 8 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran tentang gambar ilustrasi, kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar, yaitu dari mulai 3.2 memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Yang kedua, 4.2 menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Tujuan pembelajaran seni budaya kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep menggambar ilustrasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan teknik menggambar ilustrasi. Sebelum kita ke gambar ilustrasi, kita otomatis harus tahu tentang konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan, kemudian teknik menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi itu adalah, atau mungkin anak-anak ada yang tahu? Oke, kita mulai pembelajarannya. Menggambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk memperjelas cerita atau narasi yang biasanya itu akan terdapat di dalam novel, puisi yang di dalamnya terdapat gambar yang berfungsi untuk menjelaskan cerita tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi gambar ilustrasi. Yang pertama, menarik perhatian orang. Kedua, memperjelas suatu tulisan. Ketiga, sarana pengungkapan pengalaman. Yang keempat, gambar singkat dari tulisan. Dan yang kelima, nilai keindahan pada sebuah gambar ilustrasi. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi, anak-anak bisa mengerti, paham dalam menggambar ilustrasi. Kemudian kita akan menuju ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Biasanya kartun itu berupa tokoh manusia atau hewan yang sifatnya lucu, kemudian humoris. Contohnya bisa dikatakan Bareng dan Patung Petro dari Indonesia. Kemudian yang kedua, karikatur adalah sebuah cerita yang sifatnya melebih-lebihkan kenyataan, yang bersifat lucu, unik, sifatnya berupa sindiran atau kritikan. Yang ketiga, komik adalah sebuah rangkaian dari gambar yang tergabung menjadi sebuah alur cerita. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Biasanya terdapat pada puisi pantun dan sebagainya. Kemudian yang kelima, vignette, gambar dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Kemudian dilanjutkan pada bentuk gambar ilustrasi, yaitu manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Di situ manusia itu bisa saya jelaskan seperti ini. Proporsi pada manusia itu berbeda pada saat menggambar
kita perlu memperhatikan anatomi, yaitu kepala, tangan, tubuh, dan kaki. Kemudian yang kedua, hewan. Hewan itu memiliki proporsi juga dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu binatang darat, binatang udara, dan binatang air. Kemudian yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki proporsi yang rinci, seperti halnya manusia dan hewan. Sebelum kita melakukan menggambar, kita harus tahu atau paham tentang alat dan bahan menggambar ilustrasi. Teknik menggambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu bisa menggunakan pensil, arang, krayon, dan pulpen. Sedangkan teknik basah itu kita bisa menggunakan cat air, cat minyak, atau apapun yang penting sifatnya basah. Kemudian menggambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menentukan tema berdasarkan cerita. Kedua, jenis gambar. Ketiga, tentukan irama, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan. Yang keempat, gambar sketsa secara global. Dan yang terakhir, beri arsiran dan warna. Itu penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami dari isi cerita atau materi gambar ilustrasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.